Hitam, dua. Satu putih. Satu putih. Tulisannya pada saran nggak ya tulisan? Halo semuanya, aktifkan kamera. Iya, Ibu. Aktifkan kamera. Halo, selamat siang. Mohon maaf, Siang, Ibu. dari tadi habis. Halo, selamat siang. Ya, matrikulasi tadi, matrikulasi mahasiswa baru, jadi tunggu mereka selesai dulu baru bergabung lagi ke sini. Tapi ini minggu terakhir, jadi tidak ada lagi perkuliahan apa untuk yang matrikulasi. Tolong aktifkan semua kamera, kameranya. Dari pertama pertemuan sampai terakhir harus mengaktifkan kamera. Jadi persyaratan kita itu sebenarnya hampir sama dengan yang tatap muka langsung di lapangan, di kelas. Yang pertama adalah masuk tepat waktu, 15 menit, 10 menit atau 15 menit dari waktu yang ditentukan itu harus masuk. Lebih dari 15 menit atau 20 menit kita tidak boleh lagi Ibu tidak menerima lagi.
Jadi sama seperti pertemuan online. Jadi siapa mertua kasih ibu jadi host kah? Biar ibu bisa share screen ini. Sudah ibu, sudah. Saya enggak bisa ini. Bisa lihat nggak? Bisa ibu. Jadikan saya admin, host, co-host kah? Apakah? Bisa ibu, sudah Biar bisa. saya Ibu. bisa mute semua. Mute all dulu kah? Mute all dulu kah? Mute all. Di apa? Nggak kedengaran, Bu. Oke, pertemuan kita ini sebenarnya hampir sama dengan kita perkuliahan langsung di dalam kelas. Peraturannya adalah yang pertama harus tepat waktu masuknya. Terus yang kedua adalah menggunakan pakaian yang rapi, tetap berkerah, yang rapi. Untuk yang laki-laki tetap yang berkerah, yang perempuan berpakaian yang sopan. Tunggu ya, Ilyas. Yang perempuan berpakaian yang rapi, lalu selama perkuliahan berlangsung dari awal sampai terakhir harus diaktifkan kameranya. Harus diaktifkan kameranya. Kalau tidak diaktifkan kameranya, Ibu langsung kick. Ya. Dan Ibu akan pantau kalian semua di layarnya kalian satu persatu, apakah ada yang tiduran kah, atau ada yang begini kah, atau ada yang begini kah. Nah, nanti Ibu tegur. Halo? Ilyas, tadi Ibu telepon. Ilyas, kemarin PowerPoint-nya Ibu yang ekonomi teknik? Iya, minta tolong Kak dikirim via WA Ilyas, soalnya kemarin kok Ibu taruh di mana filenya gitu. Ya? Oke. Kapan presentasi? Oke, sudah, nanti kita atur jadwal lagi ya. Iya. Iya. Oke. Terima kasih ya, Ilyas. Assalamualaikum. Lalu yang berikutnya adalah jika misalkan mau ke kamar mandi atau apa, izin sama saya karena nanti saya akan lihat satu-satu tuh. Sembari Ibu mengajar akan memantau kalian ngapain gitu. Ya, jangan sampai malah tidak fokus. Jadi walaupun keadaan kondisi pandemi begini, saya harap kalian juga tetap semangat untuk belajar karena sebenarnya kita kuliah begini sebenarnya lebih hemat kan? Lebih hemat kalau misalkan tidak ada kuota data, Bu, tidak punya kuota, tidak punya ini, tidak punya pulsa. Nah, sebenarnya sekarang kita lebih lebih hemat karena kalian tidak perlu pakai bensin, tidak perlu mengeluarkan uang transportasi, naik angkot, kalian bisa standby di rumah saja, lalu kalian punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas, lalu
yang penting yang kalian harus pastikan bahwa kalian punya kuota. Nah, kenapa Ibu bilang tadi lebih hemat? Karena misalkan satu hari kalian 10.000 tuh. Nggak mungkin 10.000 kan dikasih jajan. 20.000 lah atau 15.000. Dikali misalkan 20 hari atau 20 hari. Sudah 300.000 atau 400.000 gitu loh. Nah, 400.000 itu bisa kalian berikan untuk pulsa atau kalau mau pakai wifi, pasang wifi malah sudah bisa itu. Bayar itu hanya tidak sampai 400.000 kok. Sama admin ya 401.000 lah, 401.000 untuk yang wifi IndiHome. Jadi sebenarnya kita lebih hemat, kalian lebih hemat di rumah. Nah, bagaimana caranya kalian bisa tetap semangat ya? Kalau kuliah ya tetap kuliah seperti ini. Kuliah tetap tugas tetap ada. Tugas tetap ada, kuliah tetap ada. Jadi harapan Ibu kalian benar-benar pada saat perkuliahan ini, apalagi ini adalah metodologi penulisan ilmiah. Nah, metode penulisan ilmiah ini, goal dari output dari mata kuliah ini adalah sebuah laporan proposal penelitian. Draftnya. Draft itu adalah rencana untuk skripsi kalian. Jadi tidak main-main nanti. Jadi satu-satu Ibu akan kalian tidak akan lulus kalau tidak selesai itu bab 1, bab 2, bab 3. Nah, mulai dari sekarang di pertemuan pertama ini kalian harus memikirkan kira-kira mana remote AC tadi? Kira-kira topik apa yang kalian akan angkat tadi? Kira-kira topik apa yang kalian mau angkat nanti? Topiknya bagaimana caranya mencari topik atau judul? Nah, kalian kan sudah semester berapa sekarang? Sudah semester berapa sekarang? 5. Semester 5. Nah, semester 1 sampai semester 5 kalian sudah pernah mengambil mata kuliah, kan kita di teknik sipil kan ada 5 bidang. Bidangnya itu adalah manajemen proyek, ada tanah, ada air, ada transportasi, dan satu lagi ada struktur. Nah, dari kelima bidang ini, kira-kira yang mana kalian kalian senangi? Nah, bagaimana caranya kalian mau memilih ini? Yang mana dari kelima bidang tadi ini yang kira-kira, Bu, saya kok masih bingung, Bu. Kira-kira yang mana yang saya mau ambil ini, Bu? Gitu. Bayu Satria ngantuk. Begadang tadi malam, main game. Bayu Satria ngantuk. Tadi malam begadang main game. Christine Warabai, kamu di mana sekarang? Lagi di jalan, Bu. Kamu bawa Lagi motor? disuruh Mama. Kamu bawa motor? Kamu yang bawa motor? Christine? Christine? Tidak, Bu, Berhenti saya dulu, dibonceng. Hah? Christine? Katanya kakak lagi dibonceng, Bu. Tidak, Bu, saya dibonceng. Saya dibonceng, Itu Bu. malah bahaya itu, malah bahaya itu. Malah bahaya kalau seperti itu. Nah, tadi Ibu itu bahaya itu. Tadi kemarin juga ada mahasiswa baru tuh sembari naik motor itu lagi Zoom meeting lah, itu bahaya itu. Malah kamu nanti celaka gara-gara. Arnoldus, pakaianmu. Kamu pakai baju apa, Arnoldus? Arnoldus.
Monitor. Oh ya. Sudah. Soalnya mahasiswa baru tadi saja 5 kali pertemuan itu ada yang begini, ada yang sambil tiduran. Saya bilang kamu jangan main-main ya. Ini kita walaupun kelas online seperti ini, kamu tetap menjaga sikap. Namanya kuliah ya duduk yang benar. Cari posisi yang benar. Ya. Jadi bagaimana caranya kalian mau memilih nih 5 bidang tadi? Kira-kira bidang yang mana yang saya mau ambil, Bu? Nah, 5 bidang tadi bagaimana caranya? Assessment kalian, assess yourself. Nilai diri kalian dulu sendiri. Bagaimana caranya menilai? Yang kalian nilai yang pertama itu adalah kemampuannya kalian seperti apa. Dari 5 bidang ini, yang paling kalian mampu itu yang mana? Aduh, bagaimana ya Bu caranya tahu saya mampu di mana? Nah, caranya kalian tahu kamu mampu di mana. Kalau kalian tidak bisa mengukur diri kalian secara subjektif, kalian menilai diri kalian secara objektif. Bagaimana caranya? Dengan melihat KHS kalian, transkrip nilai. Transkrip nilaimu, misalkan di bagian manajemen proyek, oh nilai saya kurang bagus. Coba kita lihat di transportasi, bagian transportasi apa? Oh nilai saya cukup bagus. Nilai saya di misalkan struktur juga cukup bagus. Misalkan nilai saya di drainase misalkan cukup bagus. Nah, kalian yang mana yang paling bagus di antara semua bidang-bidang itu? Nah, itulah yang kalian ambil. Nah, penilaian diri kalian itu yang pertama tadi adalah kemampuan kalian itu ada di bidang apa. Nah, yang kedua adalah walaupun kamu mampu, tapi kalau kamu tidak menyukai atau mencintai atau tertarik dengan bidang tersebut, sama saja juga tidak akan bisa kamu dalami bidang tersebut. Jadi yang pertama kamu mampu, kamu bisa dengan bidang tersebut. Yang kedua adalah kalian suka, kalian tertarik dengan itu. Misalkan siapakah? Pius Kopong kah? Pius Kopong suka sama cewek. Suka sama cewek. Dia cewek itu misalkan cantik. Walaupun cantik, kalau Pius dia tidak suka, misalkan. Dia tidak senang sama perempuan itu, ya sudah. Cantik, kenapa kok tidak mau Pius sama cewek itu? Ya gimana kalau saya tidak suka? Saya tidak tertarik gitu loh. Ya, jadi yang pertama tadi menilai diri kalian itu yang pertama adalah kemampuan kalian itu ada di bidang mana. Yang kedua kalian suka atau tertarik tidak sama bidang tersebut. Ya, yang berikutnya adalah susah atau tidaknya penelitianmu. Walaupun kamu mampu, kamu suka, tapi kalau dia susah atau memerlukan waktu yang panjang, susah itu bukan karena susah apanya ya, susah karena waktunya panjang, lama. Misalkan, kamu harus meneliti, misalkan penurunan tanah, gitu. Penurunan tanah. Kalian timbun dulu terus lihat penurunan lama sekali. Sedangkan kalian punya batas waktu untuk kuliah. Nah, itu tadi ya. Yang ketiga tadi adalah susah tidaknya atau lama tidaknya waktu pengerjaan judul tersebut, topik tersebut. Yang berikutnya, mahal atau tidak biayanya. Nah, walaupun kamu mampu, misalkan kamu mau ambil misalkan beton. Beton itu kamu nanti mau cari kekuatan beton, tapi misalkan harus buat kolamnya dulu, kolam misalkan berapa kali berapa, kayak kolam ini, setelah itu diisi air, nanti dilihat nanti berapa kekuatannya, berapa lama air beton itu direndam.
dikasih tekanan, bayangkan kalau kalian harus membuat kolam, berapa biaya yang harus dikeluarkan? Ya. Nah, yang berikutnya adalah mudah tidaknya topik tersebut kita mengambil datanya. Ya. Nah, walaupun kalian suka, kalian mampu gampang mengerjakan dan sebagainya, tapi ambil datanya ini susah. Ngambil datanya ini misalkan saya mau mengambil data di misalkan BMKG. Mengambil data apa tuh? Yang susah misalkan apa ya? Misalkan ambil data uji tanah misalkan di proyek gedung apa. Nah, itu susah sekali cari datanya. Kamu tidak ada yang kenal di dalam. Atau misalkan memang itu merupakan data yang secret atau secret data data yang rahasia bagi perusahaan kontraktor tersebut gitu loh. Ya sama saja. Terus yang berikutnya kesulitan pengambilan data itu, misalkan kamu ada di Jayapura, tapi kamu mau ambil objek lokasi penelitian misalkan di Jaya Wijaya atau Intan Jaya, sangat jauh sekali. Ya, itu yang harus difikirkan. Ya, jadi kenapa Ibu harus menekankan dari pertama pertemuan? Karena di pertemuan yang ketiga itu kalian sudah harus punya judul. Itu kalian sudah harus punya judul. Skripsi. Kenapa Ibu diberikan tanggung jawab untuk mengemban mata kuliah ini? Karena satu tujuannya adalah membantu kalian untuk cepat lulus tepat waktu. Banyak sekali mahasiswa yang terlantar mereka punya penelitian skripsi. Jadi bagaimana caranya? Ibu bantu dari sekarang. Mulai dari judulnya, paling tidak sudah selesai bab 1, bab 2, bab 3 untuk seminar proposal, untuk draft proposalnya. Jadi nanti kalian sudah punya judul, judulnya bagaimana caranya? Misalkan Janer nanti mau mengambil misalkan masalah air, bidang air. Langsung Ibu arahkan misalkan ketemu sama dosen yang bersangkutan. Jadi misalkan ke Bu Deliana kah, atau Ibu Dr. Muciati. Untuk apa? Untuk mengkonsultasikan judulnya. Bisa jadi sekarang yang Ibu arahkan untuk kalian diskusi konsultasi masalah judul, itu yang akan beliau yang akan menjadi dosen pembimbing. Jadi mulai dari sekarang kalian sudah punya senjata nih untuk mau skripsi. Jadi output dari mata kuliah ini adalah yang pertama keluarnya nilai mata kuliah, metodologi penulisan ilmiah. Output yang kedua adalah proposal, draft proposal skripsi kalian. Karena sudah ada beberapa yang terbukti kemarin, yang Ibu ampu kurang lebih ada di angkatan 2017 kemarin, itu kurang lebih ada 25 orang yang siap untuk selesai tepat waktu. Jadi saya harap, Ibu harap di angkatan 2018, ada berapa angkatan kalian? Ada berapa orang jumlahnya? Di kelas ini ada berapa? 50-an. Sekitar 50-an di angkatannya kalian, Ibu harap 50-an itu yang bisa masuk daftar lulus tepat waktu. Dengan caranya seperti ini. Ya, paling tidak Ibu bantu di penulisan ilmiahnya, penulisan proposalnya.
Nah, mulai dari sekarang kalian sudah mulai bisa berkonsultasi ke dosen yang bersangkutan sesuai dengan minat bidang yang kalian akan ambil sebagai draft penelitian, rencana penelitian. Ya, sekali lagi, output dari mata kuliah ini adalah keluarnya nilai metodologi penulisan ilmiah, dan yang kedua adalah sudah jadi draft seminar proposal untuk proposal skripsi. Jadi bab 1, bab 2, bab 3. Semoga kalian memanfaatkan mata kuliah ini untuk diskusi dengan Ibu. Kira-kira kalian maunya apa? Ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan seputar ini tadi Ibu jelasin? Ada? Jelas ya? Jelas ya yang Ibu jelasin ya? Oke. Ibu mulai di konsep dasar penelitian. Ini konsep dasarnya nih. Penelitian. Penelitian itu adalah upaya-upaya manusia untuk memperoleh kebenaran. Misalkan ada persoalan-persoalan, ini gimana ya jalan keluarnya ya? Kebenarannya bagaimana? Nah, curiosity is beginning of knowledge, pengetahuan atau knowledge dan ilmu atau sains. Berawal dari kekaguman manusia akan alam yang dihadapinya, baik alam besar, makrokosmos, maupun alam kecil, mikrokosmos. Kekaguman tersebut kemudian memunculkan rasa ingin tahu atau curiosity. Rasa ingin tahu manusia akan terpuaskan bila dirinya mendapatkan penjelasan mengenai apa yang dipertanyakan. Jadi kalau kita gini, karena kita ini merupakan Oke, ini dulu pendekatan non ilmiah, nanti Bu sembari dijelaskan pendekatan non ilmiah. Upaya untuk memperoleh pengetahuan atau memahami fenomena tertentu ada yang dilakukan secara tradisional atau non ilmiah. Nah, kita tidak ada di sini nih. Kita tidak ada di sini nih. Upaya ini muncul di masyarakat secara alami seiring dengan munculnya berbagai fenomena atau masalah yang membutuhkan penjelasan. Nah, pendekatan ilmiah ini ilmiah ini non ilmiah ini berupa akal sehat, prasangka, penemuan kebetulan dan coba-coba. Pendapat ini kita tidak berada di ranah ini. Pendekatan ilmiah atau modern. Dengan pendekatan ilmiah, manusia berusaha memperoleh kebenaran ilmiah, yaitu kebenaran yang dapat bertanggungjawabkan secara rasional dan empirik. Kebenaran seperti ini dapat diperoleh dengan metode ilmiah atau scientific method. Metode ilmiah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu deductive method atau involve the following three steps. Step the hypothesis atau based on theory or research literature. Jadi metode deduktif ini terdiri dari tiga langkah. Yang pertama state of based on theory. Jadi berdasarkan dari teori-teori atau penelitian sebelumnya atau research literatur penelitian. Terus yang kedua collect data to test hypothesis. Jadi ada data-data, pengumpulan data untuk menguji hipotesisnya. Nanti Ibu jelaskan tuh hipotesis apa di bawah. Nah, yang ketiga adalah make decision to accept or reject the hypothesis. Jadi
membuat keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis tersebut. Nanti Ibu jelaskan, hipotesis itu apa? Nanti di belakang. Oh, this free meeting will end in 10 minutes more. Martua, kita tidak diizinkan untuk berlama-lama ini Martua. Insya Allah mudah-mudahan minggu depan sudah bisa aktif, kita punya link Zoom dari jurusan ya, yang resmi ya. Jadi kita bisa pakai sepuasnya. Jadi nanti kalian kalau mau diskusi dengan Ibu, mau diskusi tentang skripsi, tentang judulnya, nanti kita bebas menggunakan sampai berapa jam. Oke, di sini kedua metode tersebut selanjutnya divisualisasikan sebagai berikut. Jadi induction, ada deduction. Kalau induction itu seperti bottom up. Jadi bottom to up. Jadi dari bawah ke atas. Nah, kalau deduction itu dari top to down. Jadi dari top to down. Jadi seperti circle, life circle. Jadi ada teori, mulai dari teori, hipotesis, observation atau data, and patterns. Patterns ini adalah rumusnya, metode yang digunakan, rumus yang digunakan untuk membahas teori tersebut. Nah, pengertian penelitian. Nah, sekarang ini kalian itu sudah menjadi seorang peneliti nih sekarang. Karena nanti kalian akan menuju ke skripsi. Kalau kalian sudah menuju ke skripsi, maka kalian termasuk seorang basic researcher. Jadi peneliti dasar. Ya, kalian ini adalah seorang peneliti. Nah, satu lagi. Peneliti itu tidak boleh bohong, boleh salah. Sekali lagi. Seorang peneliti itu tidak boleh bohong, tapi boleh salah. Nanti Ibu akan jelaskan itu panjang lebar apa arti dari kata itu, kalimat tersebut. Nah, pengertian dari penelitian. Nah, kalian sekarang ini peneliti nih. Kalau Ibu tuh paling senang sekali meneliti ya. Meneliti Ibu sekarang ada 2 penelitian, ada 3 penelitian yang ongoing sekarang. Besok minggu depan Ibu akan beberkan roadmap penelitiannya Ibu tuh apa saja sampai di tahun 2026-2027. Itu sudah ada tuh. Saya mau meneliti apa karena target Ibu 3 tahun, 4 tahun ke depan itu sudah bisa untuk guru besar. Nah, karena tidak ada sekolahnya guru besar atau jadi profesor, maka Ibu harus meneliti. Banyak penelitian. Ya, meneliti itu enak. Jadi kita bisa mendapat sesuatu yang tadinya bikin kita penasaran. Apa sih ini? Oh, jalan keluar. Oh, ini tuh hasilnya. Gitu. Jadi, pengertian penelitian ini secara etimologis istilahnya adalah research. Berasal dari 2 kata, ada ada search. Ada itu adalah berulang-ulang. Jadi diulangi lagi, kita teliti lagi. Misalkan sampai di sini penelitiannya. Coba kita lanjutkan lagi penelitian ini. Jadi research itu adalah kembali, diulangi lagi, berulang-ulang. Sedangkan search adalah mencari, menjelajahi, menemukan makna penelitian atau research. Berarti mencari. Kita mencari nih apa jawaban dari pertanyaan kita. Nanti kan ada rumusan masalah, pertanyaannya, ada tujuan penelitian. Nah, itu yang kita mau pecahkan nanti. Ya. Nah, ini ada berapa nih menurut penelitian ini, menurut penelitian si A, B, C, dan sebagainya. Nah, di mata kuliah ini, di mata kuliah ini sekali lagi seperti kebiasaannya Ibu bahwa tidak akan ada ujian. Tidak ada ujian tertulis, tidak ada UTS. UTS itu ada. Gantinya apa? Seperti biasa adalah presentasi. Ya, presentasi. Jadi
Di pertemuan pertama kita di UTS nanti itu paling tidak kalian sudah bisa menyelesaikan bab 1 minimal bab 1 kalau bagus lagi sampai bab 2. Ya. Karena ini adalah metodologi penulisan ilmiah dan teknik presentasi. Jadi Ibu akan memberikan penjelasan bagaimana caranya kita Septian, ngantuk Septian, main game semalam, main game Impostor Among Us, Tidak, Bu. atau Mobile Legends, atau apakah? Macam ngantuk sekali kah? Izin, Bu, minum air. Nah, cuci kamu dulu. Sudah kita pertemuan seperti ini, kopi mengantuk lagi. Sudah, Bu, tidak. Saya agak kesal tadi sama anak baru juga itu. Aduh, susah juga mereka. Novrianto Rante, mana ini? Aktifkan kamera, Jeffrey Parapak. Aktifkan kamera semua. Sudah. Truly remaining meeting time 3 minutes and 30 seconds more. Remaining meeting time, selesai kita. Ya sudah, untuk sampai saat ini, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jangan sampai saya udahan baru tidak ada say goodbye-nya. Ada yang tanyakan? Kenapa ini William Zoom-nya keluar sendiri jaringan? Iya kah? Nah itu dia yang kayak begini-begini nih yang bikin agak kesel juga saya. Sinyalnya kurang mantep. Ada 34 orang hadir. Tugasnya siapa ya kira-kira ya? Saya kasih tugas. Pius. Halo, Pius. Pius, mana dirimu? Kok tidak ada mukamu? Novrianto Rante, William Evander. Tidak ada mukanya, Pius. Siapa dong? Anita Forsali. Mana mukamu Anita? Ya, Anita, dicatat ya yang hari ini masuk 33 orang. Oh iya baik Bu, nanti saya screenshot. Langsung di print screen saja atau screenshot saja toh? Di foto saja siapa nama-namanya. Yes. Tinggal Ini, 1 menit. Ya. Ini tadi Kato bilang ringannya susah deh di Depapre jadi. Kenapa bisa di Depapre? Rumahnya di sana, Ibu. STG. Gimana dong caranya dong kalau begitu dong? Saya tidak tahu, coba. Iya, Ibu. Lagi. Ya, dicatat dulu ya. Iya. Tadi dia sempat masuk tapi. Ya sudah. Untuk pertemuan pertama Ibu masih kasih free ya. Free. Bebas. Untuk pertemuan berikutnya tidak ada lagi. Seperti biasa. 15 menit. Terlambatan. Kalau tidak masuk, ya say goodbye. Felix Ziari. Felix, kau suka Doraemon kah? Felix. Oh, less than 1 minute. Less than 1 minute. Salam ya sama, saya juga suka Doraemon. Less than 1 minute. Anita Forsari ditulis ya, dicatat ya. Anita, sudah dicatat 33 orang ya, Anita. Ya. Dadah, sampai jumpa. Less than 1 minute more. Goodbye. Iya, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih. Ya, bagaimana? Iya, ada. Baik, dah.